terimalah salam Tuhan iman. Wait, kemudian puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah dan Sang Tuhan yang Maha Besar, Maha Kasih Murah, lalu Maha Sampai. Karena kita bisa berkesempatan untuk menunaikan kewajiban ibadah kebaktian yang suci ini di Tang Kongkal Hui Makin Solo, dan tentu yang saja sebagai pribadi saya sangat bersyukur dan merasa terhormat karena telah diberikan kesempatan untuk bisa bertugas pertama kali dalam seumur hidup saya sebagai rohaniwan. Saya Sofian Jimbiosadi dari Manado, Sulawesi Utara. Kalau dari Manado pesawatnya 3 jam sampai Jakarta, langsung ya, tidak transit. Saya sedang mengerjakan tugas profesi advokat. Sehari-hari saya seorang pengacara, dan baru saja setelah berbulan-bulan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, putusannya sebagai kuasa hukum, saya menang perkara itu, siapa bicara. Dan begitulah, saya orang yang hobi jalan-jalan, sambil kerja jalan-jalan. Karena bagi saya selalu bertekad, selama ada kesempatan, selama ada waktu, saya ingin keliling dunia. Minimal kalau tidak keliling dunia, keliling Indonesia. Kalau tidak bisa keliling Indonesia, minimal keliling Manado. Nah, tekad saya ini terus saya bawa, artinya semangat hidup. Hari ini saya sebenarnya dalam persiapan menuju ke Surabaya. Karena saya besok rencananya saya ke Surabaya, ada tugas profesi di Polda Jawa Timur. Ya. Dan saya memang hobi jalan-jalan dan juga penikmat sejarah, suka menulis. Saya menuliskan banyak catatan sejarah, baik di artikel di media sosial, buku, dan lain-lain. Saya tiba-tiba berpikir, karena hari Jumat, jadi saya dari Jakarta ke Bandung. Kebetulan mendengar sesama pengurus pusat Dewan Pakar ya, Pak Suyinalus, itu meninggal dunia, mendadak serangan jantung. Saya melayat beliau, ternyata ada juga sesepuh makin bandar yang meninggal di tempat, di rumah duka yang sama, dan akhirnya saya hanya rencana 1 malam menjadi 2 malam karena besoknya saya ikut rombongan ke tempat di Karawang ya, gitu. Nah, setelah itu saya berpikir karena Jumat Sabtu saya harus, artinya tidak ada kerjaan, saya ke Jogja, saya senang ke Jogja. Maksud saya ingin mengaso sejenak karena saya hobi naik kereta api. Tocin di Manado itu tidak ada kereta api, jadi saya hobi kesana kemari naik kereta api. Nah, saat itu tiba-tiba saya berpikir, kalau sudah di Jogja kenapa nggak ke Solo? Ya. Nah, maka saya hubungi Bunse Aji. Saya hanya menanyakan ke beliau, Bunse, jam berapa kebaktiannya? Saya ingin datang ikut, hanya ingin ikut kebaktian, mendengar firman Tuhan, sabda Nabi melalui guru-guru yang ada di sini. Saya ingin belajar banyak. Di sini banyak orang hebat. Selain Bunse Aji, ada Bunse Masio, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang terdahulu yang saya jadikan guru saya. Tapi ternyata Bunse malah memintakan saya 1 hari berikutnya, gimana kalau Bunse aja yang bertugas? Waduh, saya merasa suatu kehormatan bagi saya. Karena ini pertama kalinya saya naik di mimbar ini, kehormatan luar biasa. Sekarang usia saya 55 tahun. Ya. Saya di Lyon oleh Hak Suci Jaya ini itu di Manado tahun 91 sebagai Jausum, sebagai Kausim di usia yang masih sangat muda, baru 23 tahun. Tapi tentu masih kalah sama Hak Suci yang 28 tahun sudah jadi Hak Suci. Saya menjadi Bunse, jadi waktu itu menjadi
Johnson itu adalah menurut saya kecelakaan sejarah. Ya, maksudnya gini, saya tidak siap. Tapi ketika Hak Suci datang ke Manado memberikan banyak penjelasan dan semua, walaupun saat itu saya sudah menjadi aktivis pemuda remaja Konghucu di Manado, di saat-saat sulit rejim Orde Baru, kita keluar dari kelenteng 83, dikeluarkan dari kelenteng Banyak. Kita 84 mulai ibadah di sekolah Garuda, sama seperti sekolah ini. Jadi sekolah kemudian tidak ada lingkungan dalam ruangan kelas. Di situ saya tumbuh. Ya. Hak Suci kemudian memintakan beberapa orang menjadi rohaniwan. Saya didorong oleh orang tua angkat saya, Hak Sulili Loho. Tiba-tiba hanya disuruh untuk pakai pakaian putih dan hitam, celana hitam. Datang aja kebaktian. Nah, sudah ada Hak Suci, Hak Suci, Maha Guru. Saya ingin dengar. Tiba-tiba saya didorong. Ternyata sudah ada beberapa yang dipesan sama dan situlah saya menjadi rohaniwan. Nah, saya bilang kecelakaan sejarah yang nikmat karena selanjutnya saya menjadi rohaniwan. Tahun 2018 saya menjadi Wonse. Hanya akibat juga sama kecelakaan sejarah, Munas Matakin di Jakarta. Nah, Tocin, saat itu Munas hampir deadlock. Ya, Kobun hadir juga ya, ada beberapa juga yang hadir. Saya termasuk orang yang mendukung Wonse Budi Sun untuk menjadi ketua umum. Tapi kita deadlock waktu saat itu tidak ada jalan keluar. Akhirnya kompromi di atas panggung. Saya sudah mundur saking marahnya saya. Tapi dipanggil turun dan ternyata saya diminta untuk menjadi Dewan Rohaniwan. Periode sebelumnya saya menjadi ketua bidang hukum Matakin seluruh Indonesia. Zamannya Ko Uung. Jadi saat itu kami sepakati Dewan Rohaniwan ini main tunjuk. Tapi komprominya saya yang paling keras. Saya minta kepada Pak Budi, kalau mau kita kompromi 9 orang ini, kita harus kolektif kolegial, tidak boleh one man show. Saya tahu Pak Budi ini suka sendirian, kerjanya semua. Itu baik tapi tidak baik secara organisasi. Disepakati. Bahkan beliau katakan beliau hanya 1 periode. Kedua, saya minta kepada Pak Budi Santoso Tanowibowo, beliau itu masih Wonse, masih kuncu. Ada Pak Ong di situ, boleh Haksu. Beliau harus menjadi Haksu. Kaget, waduh, celaka ya. 5 menit berpikir, akhirnya tiba-tiba otaknya bergerak, kemudian dia, boleh, saya bisa menjadi Haksu. Saat ini saya siap. Tapi saya minta you yang mengusulkan, you harus jadi Wonse. Wah, kaget saya. Wah, nggak bisa Wonse. Ya nggak bisa, kita deadlock aja, maka tidak ada putusan. Maka ditunjuklah saya, Budi Sun, sama Wonse Sunarta menjadi Wonse dan Dewan di Komnya. Nah, itulah saya menjadi Wonse. Kecelakaan sejarah yang nikmat kedua kali. Dalam arti bukan beban, tapi saya anggap ini adalah pendorong sebagai rohaniwan. Tocin, dalam kesempatan yang baik ini saya telah memulai dengan prolog saya siapa, kenapa saya ada di sini. Saya ingin berbagi suatu testimoni, kesaksian hidup yang didasari oleh ayat yang ada di atas itu, yang telah dibacakan tadi. Ada banyak ayat yang saya siapkan, tapi saya pikir 2 itu saja sebagai pembanting. Gilian. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri? Ataukah pertanyaan itu sudah terjawab sendiri? Saya yakin sudah terjawab. Karena Tocin ada di sini. Ya. Tapi banyak umat Konghucu kita masih dalam pergumulan, masih banyak yang belum pernah bertanya. Kenapa dia beragama Konghucu? Apakah karena keluarga? Apakah karena anak, karena cucu, ponakan yang sudah orang tuanya memang Konghucu dan mengikuti? Ataukah memang dia beriman Konghucu, berniat Konghucu dan mendapatkan apa di dalam ajaran Konghucu? Puluhan tahun kita punya setiap kebaktian, setiap apapun kita mendapatkan firman-firman Tuhan, sabda dari Konghucu.
ajaran ini secara teoritis ya kita dengar, tapi kita juga laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yakin nggak? Ada yang bilang yakin, yakin. Apakah agama Konghucu seperti agama yang lain mengajarkan tentang keselamatan? Kita kalau meninggal gimana? Selamatkan kita. Agama Konghucu mengajarkan ya terus kita selamat. Keyakinan itu adalah kitab suci seperti Mahaguru, Daswe, Cicaying itu menyatakan Petia manunggal bersama dari bahan kebajikan. Bahkan ajaran Konghucu mengajarkan kalau kebajikan itu kita laksanakan saat ini di alam ini kita mendapatkan berkah, panjang usia, mendapat nama, dan itu kayaknya ada. Meninggal demikian, kita hidup hanya satu kali, meninggal juga satu kali. Dalam teori kitab I Ching, kita dari alam Shantian ke Fautian, kembali lagi ke alam Shantian. Kita tidak mengenal konsep surga dan neraka seperti agama tetangga, tidak. Kita tidak diajarkan agama yang ditakut-takuti. Meninggal kita, kalau kita mulut kita berputar kotor, kita ditusuk kiri, enggak. Kita nggak diajarkan bahwa kita kalau kita jahat, kita akan berkali-kali dalam kuali yang panas, dia melompat akan celup-celupin kita kayak teh celup, ya nggak bisa begitu. Agama kita bukan agama seperti itu. Kita tidak diiming-imingi di sana ketika kita meninggal ada 72 bidadari, nggak ada. Bukan seperti itu. Apakah pernah ada yang dari sana sudah bolak-balik seperti naik pesawat? Tentu tidak. Tapi kita diajarkan keyakinan itu. Kita selamat. Kita yakin badan kita ketika kita meninggal makamkanlah sesuai kesusilaan. Tapi ada orang juga yang dikremasi. Semuanya tujuannya kembali kepada tanah. Mau dilarung, mau diapa, kembali kepada tanah. Pada jasad. Tapi roh kita itu beda. Apakah kita yakin kita pedia? Maka dalam ajaran Konghucu diajarkan kita harus sembahyang setiap hari kepada leluhur orang tua yang telah meninggal dunia agar pedia. Bukan sebaliknya kita kepada leluhur kita minta agar kita diberikan berkah, kita diberikan rezeki. Itu terbalik. Yang seharusnya adalah kita mintakan bermohon kepada Tian agar mereka itu dapat pedia. Apa yang kita lakukan akan diteruskan oleh anak-anak kita, cucu kita. Ya, gitu. Nah, itulah yang disebut dengan meneliti hakikat yang perkara. Tocin, saya berharap dalam testimoni saya ini, kesaksian ini bukan juga kesaksian itu hanya milik agama tertentu, tidak. Ya, saya ingin bersaksi di mimbar yang agung ini dalam kehidupan saya yang jatuh bangun, yang pernah punya pergumulan hidup yang luar biasa, saya bisa tegar, bisa survive, bisa hidup, bisa berjuang dan dalam keadaan yang orang yang mungkin tidak sangka, semua karena ajaran Konghucu. Karena saya yakin ajaran ini mengajarkan kepada saya bahwa kalau orang lain mampu berbuat 1 kali, kita harus mampu berbuat 100 kali. Orang lain mampu melakukan 10 kali, kita 1000 kali. Optimisme dalam hidup. Jangan karena kita sakit kita berputus asa. Nabi Konghucu tidak ajarkan demikian. Ya. Kita harus kuat. Saya berkali-kali jatuh. Saya dalam hidup saya berkali-kali kehilangan keluarga, berkali-kali kehilangan anak, berkali-kali juga kehilangan orang tua, berkali-kali jatuh dalam lumpur yang luar biasa. Bahkan minggu lalu saya hampir naik Tongtian dan Luho Aicai. Ya. Tapi saya bersyukur, itu semangat. Jadi kalau Anda sakit, Anda jangan pernah putus asa. Berakrablah dengan sakit itu. Saya sekarang tiap hari harus minum obat. Baru ulang lagi. Gitu. Tapi saya enjoy. Banyak orang bilang itu mujizat. Dokter-dokter aja mengatakan saya mujizat. Itu Konghucu. Itu Konghucu. Saya Margaya Nyo dari Pak A, keturunan kelima yang datang dari Hokkien Ciu. Mama saya Minahasa asli dan keluarga saya beragam. Adik-adik saya ada yang Muslim, ada yang Kristen. Jadi kita kakak beradik ini kalau Lebaran kita silaturahmi, kalau Natalan kita silaturahmi.
Imlek, yang mereka datang ke saya, dan saya sediakan makanan yang halal. Itu siapkan khusus. Keluarga kita beragam. Kalau sangat bersaudara, ada yang Katolik, ada yang Buddha, belum ada yang Hindu. Nah, Tucin, mama saya meninggal di usia muda karena serangan jantung di usia saya 11 tahun, masih SD kelas 6. Mama saya meninggal di usia 32 tahun, serangan jantung dan diabetes. Papa saya meninggal dalam usia 85 tahun karena habis operasi meninggal. Pernah sakit luar biasa, 50 tahun sudah hampir mati, 60 tahun juga hampir mati, tapi beliau itu bertekad tidak, artinya sudah tidak bangun-bangun ke tempat tidur. Beliau bilang tidak, saya harus bangkit, rajin, bergerak terus, yakin. Nah, Tucin, ketika mama saya meninggal, papa saya kawin lagi. Biasalah orang kaya. Tapi papa saya ini mungkin mengikuti engkong saya. Jadi ini dari sejarah. Dia nikah lagi dan dia nikah lagi. Ya. Jadi nikah kedua, belum setahun dia nikah ketiga. Nah, saya mempunyai ibu tiri yang dua. Akhirnya saya waktu itu bergejolak, masih anak-anak, lulus SMP. Akhirnya saya berkelahi dengan kedua mama tiri saya, yang masih muda-muda semua. Papa saya hebat, cari muda-muda. Nah, akhirnya saya dikeluarkan dari rumah, saya diusir. Jadi kami punya toko, punya rumah makan, akhirnya saya keluar. Saya ingin tunjukkan kepada papa bahwa saya bisa sekolah lagi, sekolah terus. Saya menjadi anak jalanan. SMP itu saya bekerja di mana saja, nyuci piring di mana, di tukang bakso dengan apa. Tapi saya mau sekolah. Gitu. Saya tinggal di teman-teman, pindah lagi, bawa kantong kresek, pakaian, mandi di mana saja, sekolah. Pinjam sepatu orang, teman saya nggak punya apa-apa, keluar dari rumahnya baju di badan. Saya kerja, tapi saya mau sekolah. Kadang demi makan, saya tidur di gereja, nyanyi di gereja, dapat makan. Nah, itu kan. Nah, jadi jangan tanya agama saya apa. Saya nggak beragama waktu saat itu, karena dia itu nggak jelas. Agama saya yang penting saya bisa makan. Ya, gitu. Akhirnya saya bisa lulus dan mendapat jurusan. Kemudian kami dari kota Manado pindah ke kota Tomohon dan akhirnya saya kembali ke kota Manado. Saya masuk SMEA, dikasih orang jalan sekolah di situ, tapi tiba-tiba drop out. Hanya 6 bulan sekolah saya dikeluarkan karena tidak mampu bayar uang sekolah. Zaman itu harus bayar uang sekolah. Saya tidak bisa membayar uang sekolah dan dikeluarkan karena alasan yang kedua. Saya memukul anak tentara. Gitu. Jadi zaman Orde Baru memukul anak tentara itu luar biasa, bajingan ya. Gitu. Karena dia menghina saya. Karena setiap saat, setiap waktu masuk sekolah diberi pengumuman. Yang tidak bayar uang sekolah sudah berapa bulan kasih pengumuman. Sofian Jimio Sadi berdiri. Aduh, ya saya nggak malu, ya nggak apa-apa, belum dapat duit. Saya bilang saya bayar, tapi saya masih jualan koran. Saya bilang, saya masih berjuang hidup. Tapi karena dia berkali-kali diberikan keringanan, nanti sudah 6 bulan. Tiba-tiba saya dihina dia. Kalau tidak, anak ini, teman saya ini menghina saya. Kalau nggak mampu bayar sekolah, jangan sekolah dong. Begitu. Dia ulang-ulang. Saking marahnya saya panggil berkelahi dia. Kita dulu di luar, di halaman sekolah. Nah, seperti itu. Saya badan cuki. Kalah dia. Saya pukul berdarah-darah dia. Saya memang dari dulu hobi berkelahi. Maka cocok jadi pengacara, tukang berkelahi sekarang. Tapi bukan berkelahi fisik, berkelahi di ranah hukum. Gitu. Nah, papanya besok datang. Papanya pangkat kapten. Bayangkan itu zaman Orde Baru. Papanya ngomong, kalau anak ini tidak dikeluarkan dari sekolah, saya masukkan penjara dia. Waduh. Akhirnya saya drop out. Saya bilang, waduh, hiduplah saya di jalanan. Jualan koran lagi, tidur di emperan, mabuk-mabukan, pokoknya di mana saja yang penting bisa survive. Tapi tahu enggak, nasib teman saya itu apa? Bapaknya tidak lama kemudian meninggal. Kini dia menjadi tukang parkir. Dan saya sering pergi ke tempat makan lobak itu di daerah Kota Manado menjadi tukang parkir. Dia kalau ketemu saya malu sekali, tapi saya bilang, oh jangan malu, kita tetap teman. Masa lalu itu masa lalu. Saya senang lihat kamu berjuang dari dulu, tinggal lihat di televisi.
dia bilang sama anak-anaknya, itu teman papa itu. Dulu dia pernah pukul saya, sekarang sudah jadi pengacara di televisinya. Gitu. Iya, gitu. Jadi di satu sisi dia merasa bangga perjuangan saya, dia tuh bangga. Tapi gara-gara dia juga saya bisa sampai. Begitu. Jadi akhirnya saya hidup di jalan-jalan. Saya hidup di IGD rumah sakit. Kalau bunyi ambulans datang, pasti saya senang. Ini kantau. Ngangkat orang celaka, ngangkat orang mati. Dengan apa kan saya diberi duit. Saya berdarah-darah. Jadi saya tidak takut mati, tidak takut orang mati, tidak takut setan. Wong setan tidak tahu tinggal di mana. Ya kan? Jadi begitu. Akhirnya dalam perjuangan yang begitu, tiba-tiba suatu saat saya dipanggil ke toko Senayan. Rumahnya, tokonya Hak Sunyolo. Kebetulan kami masih famili jauh dan dibimbing oleh juga Hak Sunyolo. Dipanggil. Kamu mau sekolah? Saya bilang mau. Kamu mau kerja? Mau. Ya, kamu sekolah di sekolah Garuda itu sekolah Konghucu. Kamu agama apa? Saya tidak tahu agama apa saya. Paling banyak nyanyi di gereja, tapi saya tidak mau dibaptis, tidak mau di situ. Karena saya hanya mau cari makan dan sekolah, cuma itu. Oh ya, kalau begitu kamu tinggal di rumah, tapi tinggal di gudang. Ya, oke, siap. Yang penting sekolah. Nah, disitulah saya mulai dididik. Sekolahnya sekolah Garuda, seperti sekolah ini. Di Tochin, intermezzo sedikit. Kalau kita mau agama kita itu lebih maju, banyak pemimpin rohaniwan, didiklah anak-anak, terutama mereka walaupun latar belakang apa saja. Beri mereka beasiswa, didik dengan Konghucu, mereka akan jadi militan. Contohnya saya. Mereka akan menjadi militan. Didik mereka secara Konghucu. Yakinkan mereka bahwa Konghucu itu bisa jadi masa depan yang lebih baik. Seperti saya didik oleh Hak Sunyolo, Hak Sunyolo. Gitu. Bayangkan saya ini orang yang mungkin satu-satunya, walaupun bukan satunya. Saya tahu juga rohaniwan lain juga begitu. Tapi mungkin saya yang satunya rohaniwan yang paling banyak tato di badan. Penuh. Ya, karena masa lalu saya pernah jadi preman anak jalanan. Tapi dididik oleh mau luruskan yang bengkok ini susah sekali. Pernah suatu saat Hak Sunyolo itu sebagai kepala sekolah manggil saya. Karena saya itu suka itu, maaf saya interview sedikit lagi. Saya punya kebiasaan di depan ini ada kelenteng Maningkio, sekolah kita di sini, ada litang juga di kelas. Itu kita kalau mau bolos sekolah, saya bilang sama guru-gurunya, kita lagi libur. Loh, ini bukan hari libur. Saya bilang sama teman-teman, tenang aja nanti saya yang mainkan. Lihat di kelenteng, ada bendera-bendera itu, padahal hanya seji. Oh iya, guru-guru takut, dia itu bolos. Marahlah Hak Sunyolo. Kamu, saya yang didik langsung kamu begini, berdiri, bawa tiang bendera. Kamu suka merokok, dikasih rokok 5 batang, tahu sih. Hisap sampai habis, menghadap bendera hormat. Waduh, siksa. Saya sampai mau menangis waktu, siksa sekali. Akhirnya sudah dipanggil ke ruangan, buka kitab suci, baca ayat ini. Saya ingat ayat ini. Kepada yang sudah diberi tahu satu sudut dan tidak mau tahu 3 sudut yang lain. Ya, itu kan ayatnya. Saya nggak tahu. Saya ini paling banyak hafal ayat tapi tidak tahu letaknya di mana. Jarang tahu. Nah itu. Intinya Hak Sunyolo katakan begini. Ayat itu mengajarkan kita harus cari tahu, ya. Saya sudah didik kamu kasih tahu satu sudut, tapi malah kamu mau menghilangkan satu sudut ini. Sedangkan Nabi Konghucu menyerah, apalagi dari Loho. Diskor lah saya. Skor. Akhirnya saya menyerah. Saya bilang saya siap. Akhirnya saya lulus. Tapi sesudah itu saya belajar organisasi menjadi ketua Pakim, pokoknya ketua apa saja, ketua OSIS dan sebagainya. Jadi, tapi kemudian sesudah itu saya keluar. Saya keluar dalam arti saya kerja di Makin, sempat kerja di Makin menjadi guru sekolah. Ya namanya Makin, gajinya kecil. Ya, saya tidak punya rumah. Zaman itu 90-an saya diberi gaji oleh Makin 150.000. Saya kos-kosan dalam sebuah kamar yang sempit 75.000. Belum ongkos makan, belum ongkos lain-lain. Dan akhirnya belum
Mau gajian saya sudah kasbon. Jadi bendahara makin ini, aduh dia sudah datang lagi kasbon. Habis gajinya. Tapi saya layan semua. Dan akhirnya suatu saat saya ditawari menjadi sesudah saya dilihat sebagai Joseph Rohaniwan, saya kemudian ditawari menjadi penyanyi. Nah, saya dengan Nuansa Aji ini seniman sama Nuansa Aji. Saya lihat, wah saya senang wayang. Saya nggak bisa jadi wayang. Apalagi jadi di Semar ya, tokoh yang dikagumi. Saya ini orang selengean. Kayak rambut aja saya katanya, wah ini kayak anak muda terus. Ya semangat muda gitu loh. Saya sebetulnya yang agak ya gitu santai-santai gitu. Tadi malam saya nyanyi di Malioboro sama seniman-seniman Jogja, ya santai lah gitu. Nah, singkat cerita saya ingin menceritakan kisah hidup saya saat ini. Saya kuliah sambil kerja, berkali-kali kuliah DO, keluar, nggak ada duit, putus kerja apa saja serabutan. Akhirnya suatu saat saya ditawari menjadi penyanyi di kafe. Mereka bilang, teman saya yang punya kafe bilang, kamu suaranya bagus, kenapa nggak jadi penyanyi? Oh, saya nggak pede, udahlah jadi penyanyi. Saya tanya gajinya berapa? 1,5 juta. Waduh, dimakin 150, mikir, 10 kali lipat nih. Gimana ya? Ya udah, saya tinggalkan makin. Jadi bayangkan, saya rohaniwan loh. Akhirnya saya memanjangkan rambut, pirang lagi. Kemudian pakai anting-anting dan nyanyi kafe. Sudah rohaniwan. Saya memilih itu karena saya harus kuliah. Saya kuliah di Fakultas Hukum Jatuh Bangun. Nah, perjuangan belum selesai. Saya menikah pertama kali dengan seorang Tionghoa yang bernama juga dia dapat dia Katolik. Jadi kita pacaran. Waktu itu saya ngantar dia ikut misa di gereja. Malamnya dia ikut saya kebaktian dipakai. Gitu-gitu tiap minggu. Gitu. Suatu saat saya bilang, ya kalau begini sambil aktif di Kelenteng Warkop, kita nggak bisa. Kalau kita mau nikah ya, kalau boleh jangan dua kapten gitu. Saya bujuk dia dan saya kongkucukkan dia. Akhirnya saya dapat anak laki-laki, tapi baru 1 tahun meninggal sakit. Dapat anak laki-laki lagi, kedua baru 1 tahun meninggal lagi. Laki-laki, penerus saya stres luar biasa. Oleh keluarganya yang termasuk keluarga kaya di Manado, yang dianggap saya orang Tionghoa susah, yang masih kerja di kafe, masih kuliah, nggak jelas masa depannya, disuruh pisah, dan saya harus pisah. Sekarang dia menikah lagi, sudah punya anak perempuan, kami baik-baik saja. Saya meneruskan perjuangan. Saya menikah lagi dengan seorang perempuan Minahasa, dapat anak laki-laki lagi, meninggal dunia lagi, sakit. Saya stres luar biasa, bahkan terlibat narkoba. Saya memakai narkoba bahkan menjadi penjual karena saya stres, mabuk-mabukan kerja di kafe. Dan akhirnya kami dapat anak perempuan, tapi naas juga. Anak saya masih umur 3 tahun, istri saya selingkuh, kemudian meninggalkan saya dan anak saya. Saya stres luar biasa. Saya tidak tahu bikin susu, tidak tahu bikin apa, tapi dia tega lari dengan laki-laki lain, tapi anak ini harus gunakan saya. Saya berjuang kurang lebih 8 tahun. Saya sudah coba mencari jodoh lagi. Ini berat loh. Sudah 2 kali gagal karena nasib sudah kehilangan anak, harus hidup single parent. Dan gimana caranya saya bisa menikah lagi? Berat pertimbangannya anak saya. Saya keliling sampai ke kemana cari, Konghucu kok nggak dapat, belum jodoh. Gimana? Tapi saya tetap optimis. 2010 saya tiba-tiba karena tidak tahu atau pola makan, saya tiba-tiba kena stroke ringan. Hampir mati gitu. Saat itu saya
sedang menjamu Pak Bingki Irawan ke Manado sama Pak Hak Suhani Kilapong. Kita jalan-jalan, pertama jalan-jalan ke Kota Bitung. Waktu itu ada acara Gus Dur. Sampai di Bitung, belum sampai Bitung, melihat Kota Bitung itu ada duren. Nah, Pak Bingki ngomongnya, duren yuk. Saya kan yang bawa mobil sendiri. Oh ya, oke, saya hobi. Mereka makan satu, dibagi sama Hak Suhani Kilapong. Saya makan 5. Saya hobi ya. Besoknya kuliner, ya kalau Manado makan apa saja macam-macam. Ya, kalau bisa meja dan kursi dibuat bumbu mereka makan. Ya, pokoknya mau ular mau apa semua, tapi saya ngeri juga makan itu. Tikus mau macam-macam, mau makan. Biawak, ngeri saya. Nah, Pak Bingki ngomongnya mau makan yang aneh-aneh, ikut saya makan lagi kita. Terus keliling Minahasa, datang ke Amurang, menjelang masuk Amurang, duren lagi. Wah, enak nih duren. Nah, makan sama. Mereka makan 1 berdua, saya makan 5. Nah, malamnya setelah pulang, saya masuk ke ngantar tamu dari Jakarta, teman-teman pengacara. Masuk kafe minum bir, kemudian pulang. Besoknya saya mau sidang, dalam perjalanan tiba-tiba saya mulai keluar keringat dingin. Akhirnya saya berhenti, tiba-tiba pusing. Saya nggak jadi dalam perjalanan. Untung saya belum jauh, masih di Manado. Akhirnya saya kemudian telepon dan ditangani oleh dokter Elvi Loho, diberi apa namanya. Tapi waktu saat itu saya terus terang takut mati, karena saya takut anak saya, bukan saya, anak saya dengan siapa? Anak ini masih 7 tahun waktu itu, ya, ditinggalkan mamanya. Akhirnya saya hanya bisa berdoa. Saya minta ya Nabi Seni leluhur, kalau dipanjangkan usia saya ingin lebih mengabdikan diri, menolong banyak orang, mengabdikan diri lagi sebagai rohaniwan. Nah, saya selamat. 14 hari IGD saya selamat. Saya mulai rutin minum obat. Tapi 3 tahun saya mengeluh, kepala saya sakit. Akhirnya oleh dokter diberhenti. Ya sudah. Tapi dari situ saya menolong banyak orang. Saya pokoknya sampai sekarang sudah mau 20 tahun pengacara. Orang miskin yang tidak mampu bayar pengacara, saya bela. Bahkan saya tambah duit. Karena mereka kadang-kadang mau bersaksi pengadilan nggak ada duit. Saya kasih. Itu ajaran Konghucu. Saya ingin berterima kasih kepada masa lalu saya. Saya ingin berterima kasih kepada guru-guru saya. Kalau saya tidak ada mereka, saya masih ada perjalanan. Kalau tidak, karena mereka, saya mungkin sudah meninggal di usia muda. Karena apa? Saya jadi preman dan mungkin sudah dibunuh, berkelahi tiap hari. Saya masih selamat. Nah, tekad saya ini kemudian saya jalankan terus. Saya pernah berkali-kali membela para pendeta, dan saat itu tiba-tiba saya dalam keadaan, saya ketemu istri saya sekarang. Doa saya tak kabul. 1 tahun kemudian saya menikah di Litang, Gerbang Kebajikan, makin Manado, Tiang Hiorik dan yang Bangkok, dan dia memberi saya anugerah lagi. Sudah 3 kali kehilangan anak laki-laki. Saya diberi anak laki-laki. Sekarang usianya 10 tahun. Saya namakan dia Alun. Karena apa? Ajaran Konghucu. Tidak boleh menyerah sedikit pun. Jangan pernah putus asa. Saya sakit yang sudah hampir mati. Tahun 95 juga saya hampir mati. Saya celaka. Dalam keadaan mabuk bawa mobil. Koma. Sama. Saya bertekad harus sembuh. 2010, 95 itu. 2010 sama. Nah, ternyata dalam perjalanan ini saya juga dalam rumah tangga saya dikaruniai juga anak perempuan. Yang sekarang saya namakan dia Meja. Anak saya juga sayang sama mama tirinya dan kami hidup rukun, tapi tetap pergumulan ada. Saya bertekad dalam hidup saya itu ingin membela banyak masyarakat miskin, korban anak perempuan difabel tanpa dibayar. Mereka korban kekerasan seksual, mereka datang kepada saya bela. Bisa lihat zaman sekarang, jangankan koran, ya. Zaman sekarang kan zaman digital. Silakan Google, tulis nama saya Sofyan Jimmy Yosadi di Google, pasti keluar beritanya paling banyak. Di situ semua kasus-kasus saya tangani
yang besar, kecil dan sebagainya itu ada di situ. Saya tetap komit. Jadi ini saja saya masih di Jawa, banyak sekali yang meminta bantuan saya. Saya bilang saya ingin membela orang lebih banyak. Itu ajaran Konghucu. Nah, Tocin, ternyata minggu lalu saya sakit. Tiba-tiba saya makan enak. Ya, saya mau ke gedung Mahkamah Agung, jalan kaki mau naik KRL, masih jam 9:30. Makan dulu lah. Saya pesan nasi goreng. Saya lupa pesannya apa, pokoknya nasi goreng, kopi. Ternyata yang datang cumi, udang, pokoknya seafood mantap. Makanlah saya tenang, ngopi. Ketika keluar, tiba-tiba saya pusing, keringat dingin keluar. Saya kaget, wah bahaya, badan udah panas, lemas. Saya telepon teman saya yang kebetulan sekarang dokter, jadi dekan fakultas kedokteran di Universitas Pembangunan Negeri. Itu perguruan tinggi milik tentara. Dia salah satunya dekan dari sipil, orang Manado, sudah doktor. Sebelumnya semua dekan fakultas kedokteran itu minimal TNI bintang 2 dan 1. Bahkan Dr. Terawan itu yang ngajar dia yang tanda tangan SK sebagai keprodi. Dia seperti saya orang susah, tapi dia Muslim dan dia mendapatkan beasiswa di SMA Garuda milik Makin. Jadi kami berdua akrab, pernah menjadi pengurus FKUB. Dia tokoh Muslim, tokoh yang sangat disegani di Muhammadiyah, menjadi partner di KPK, KPU, Bawaslu dan Dr. Taufik Basya. Dia tidak akan pernah melupakan sekolah Konghucu. Dia bilang kalau tidak saya dapat beasiswa situ, saya tidak mampu sekolah karena papa mama saya hanya seorang guru sekolah Konghucu. Maka dia berteman baik dengan saya. Dia tidak akan melupakan tokoh-tokoh Konghucu sekali berhasil di Loro, hasil Loro. Maka sekolah adalah basis kita, perjuangan kita ke depan. Bayangkan anak seorang Muslim menjadi doktor terpandang, jaringannya luar biasa, jenderal-jenderal, ya, menteri-menteri, dan dia lulusan sekolah Konghucu seperti saya. Singkat cerita saya telepon dia, tidak angkat. Saya mulai takut. Tiba-tiba dia WA, ada apa bro? Saya bilang, saya kok pusing ya, keringat dingin, badan panas dingin. Oh, sekarang kamu ke klinik terdekat, ukur tensi, ukur semua. Saya bilang ada klinik, saya nggak tahu sih, tapi ada apotek di depan. Oh iya, pergi apotek Roxy. Saya hobi di Mangga Besar. Saya bisa pindah-pindah hotel ya. Tapi kalau di Jawa, di Jakarta saya hobi Mangga Besar karena apa? Dekat Kelenteng, saya bisa tiap hari ke Kelenteng, saya hobi dekat Kelenteng. Kemudian yang kedua, makanan. Nah ini godaannya, aduh, durian juga. Tapi saya sudah takut makan durian. Paling sedikit aja cium-cium dikit, makan dikit lah, gitu. Nah, ternyata tensi saya kembali lagi seperti dulu. Waktu saya kena 210 itu, darah tinggi saya 220 setelah 220 itu 110, hampir mati. Sekarang 175, gula darahnya hampir 500, kolesterolnya tinggi sekali. Saya disuruh tenang aja kamu. Dia minum obat, disuruh beli Sigdo dan lain-lain. Kemudian disuruh ke klinik, saya cari klinik ada. Ternyata nggak bisa tidur dan juga nggak bisa minum di situ. Dia balik ke hotel. Tapi tengah malam tidur jam 3 saya bangun bisa. Ternyata keringat dingin saya mulai keluar, panas di dalam AC. Aduh gimana? Saya ingat, wah ini mau naik tongtian ini, celakanya. Mau air cair, bahaya. Saya berdoa. Saya minum air putih berdoa. Saya tobat. Saya bilang, Tian, ini kayaknya mau ketiga kali saya mau mati. Saya minta diperpanjangkan lagi usia saya, karena masih banyak yang akan saya berbuat. Tolong, saya ingin berkarya lebih jauh lagi. Ada satu tekad saya, nanti saya akan bersaksi di sini. Kemudian saya tenang. Saya pasang televisi, Celestial Movie, filmnya bagus. Woi, film Mandarin. Motivasinya bagus. Dalam keadaan apapun kamu jangan pernah menyerah. Sakit yang berapa? Saya tenang. Lewat masa itu jam 6 tiba-tiba dia telepon. Kamu kesini, langsung ke kampus IP di Pondok Labu, PR. Oh iya, saya mandi dulu. Ya sudah, kamu cepat kesini. Iya, tenang saja. Yang saya pergi. Singkat cerita saya sudah depan, ternyata ada ambulans.
Sakit juga, saya mulai, wah jantung saya mulai, oh bahaya. Naik dia bilang, tenang, cuma duduk sini, tenang dulu, apa semua. Tiba-tiba masuk 5 orang dokter sama 2 perawat. Wih, saya tanya, mau apa ini? Ya, nggak apa-apa, supaya ini dokter-dokter semua dari rumah sakit Angkatan Darat, Gatot Subroto. Ternyata mereka ada yang kolonel, dokter-dokter ahli, ada yang letkol. Karena dia dekan, dia bisa perintah dokter, datang 5 orang, diperiksa tensi, wah, sudah mulai mau turun, gula darah saya 200 lebih, tekanan darah sudah 150, sudah mantap. Akhirnya mereka putuskan tidak jadi dirawat. Kalau masih tinggi, saya pasti dirawat. Disuruh 1 hari di situ, kemudian bincang-bincang, terus dia dinasihatin. Mereka bilang ini belum sampai diabetes, juga masih bisa disembuhkan, tapi kamu harus kurangi dulu makanan yang aneh-aneh. Ntar berikut makan aja biasa, tapi yang penting kamu harus rutin obat. Oke, siap. Saya ternyata ngomongnya ke saya, kamu tadi malam, tapi setelah saya tenang, hampir pergi, karena sudah indikasinya serangan jantung. Saya udah keluar dingin apa semua. Tapi dokter-dokter semua katakan kamu bisa. Mungkin karena kamu banyak berbuat baik. Ya saya bilang, hidup saya lebih banyak mengabdikan diri kepada orang lain, menolong banyak orang. Tapi saya punya dosa-dosa juga. Tapi saya ingin banyak tekad saya gitu. Nah, Tocin, akhirnya saya sehat. Saya bisa berada di sini. Dia masih merahmati saya untuk terus berkelana lagi. Maka saya cepat-cepat angkat kemana saja. Ternyata saya selamat, Pak Suyena nggak selamat. Beliau juga sama, penikmat makanan enak dan tidak kontrol. Wah, kalau makan lagi panggang dia Ustaz. Katanya dia juga sudah cukup punya tekanan darah tinggi dan lain-lain. Meninggal mendadak. Akhirnya saya ke Bandung, ke Kerawang, dan saya ke Jogja. Ke sini, besoknya saya ke Surabaya, rencananya saya ke Semarang, ke Jakarta, ambil putusan-putusan lain, saya kembali ke Manado. Untung zaman sekarang kita nggak surat-suratan. Jadi saya tiap waktu, tiap saat di video call. Istri saya marah dia. Kamu ini makan enak terus saya. Tenang aja, santai. Santai-santai sudah mau mati. Kalau kamu mati gimana? Saya dan anak-anak masih kecil. Oh ya sudah, tenang aja. Kalau mati itu pasti, kita sudah siap kok. Tapi ya itu, kita masih ingin hidup 1000 tahun lagi, walaupun tidak mungkin. Ya, mungkin. Di akhir ini saya ingin berbagi sedikit. Ya, Puji. Saya bilang tadi, Jiaosen Wense itu adalah kecelakaan sejarah. Tapi saya nikmat. Karena saya menjadi rohaniwan, hidup saya lebih baik. Saya mau 20 tahun jadi pengacara. Saya pernah jadi preman, jadi anak muda, anak jalanan, jualan koran, keluar masuk dipecat dari sekolah, kuliah, putus nyambung, pernah terlibat narkoba, pernah kehilangan matinya 3 anak, pernah kehilangan istri 2, ya, pernah kehilangan orang tua dan sebagainya. Bahkan ketika di Liyuan, papa saya masih hidup, papa saya bisik-bisik. Terakhir ya, sudah ketiga kamu, papa cukup ketiga. Bapak saya sudah cerai ya, kedua. Ya, engkau kamu juga 3. Celakalah kalau kamu 4. Saya bilang papa beda. Kalau engkau mungkin hobi, ya dia punya banyak duit. Kalau papa mungkin juga nasib ya, mama meninggal. Saya ini kecelakaan, alasan. Pokoknya stop, siap. Nah, akhirnya papa saya tidak pernah membiayai waktu saya nikah. Saya ini, papa pokoknya di samping saya. Dulu papa ngusir saya, tapi saya tahu dinasihati oleh Hatsun Yongloho. Karena Hatsun Yongloho katakan, kamu didik Konghucu, kamu menyayangi orang-orang tua yang lain, kamu suka hormat kepada orang tua lain, tapi kamu tidak tahu papa kamu di mana. Wah, itu namanya kebajikan terbalik. Kamu harus mencintai orang tua sendiri. Saya cari orang tua saya jauh, akhirnya apa? Panggil hidup tinggal dengan saya, jaga anak saya. Dan akhirnya beliau meninggal di usia 85. Itu pun karena operasi. Jadi pengalaman ini, kalau kita sakit, saya bersyukur besoknya itu saya dapat kunjungan karena aktif di grup-grup WA. Umat Konghucu di Makin Jakarta Barat, pemuda Konghucu mereka datang. Wense, mau apa?
dibawa, pokoknya jangan lu makan aneh-aneh, kami bawa macam jus, jangan lu makan ini, makan ubi. Waduh, saya bilang saya penggemar makan enak, waduh stres saya. Ya udah, bawa, didoakan, diterapi konselian pakai alatnya. Itulah kalau kita atau orang tua kita atau saudara kita, keluarga kita sakit, teman, jangan mereka dibiarkan sendiri. Saya seperti kuat. Dan kalau kita sakit, yakin pasti baik. Sugesti itu harus dari diri kita. Kalaupun harus seumur hidup kita minum obat, akrablah dengan sakit itu. Kenapa tidak? Saya tadi pagi makan ubi rebus di kereta, beli di roda gerobak di Jogja, Malioboro itu, pagi-pagi minum obat. Sampai sini, wah, kalau Ko Henry, saya kesini sudah 10 tahun belakangan, kecuali satu, waktu Munas, beliau sibuk. Tapi toh tetap waktu mau pulang, bos ini kalau kulitnya ngeri saya. Pokoknya makan terus, makan semua. Tapi tadi diantar, sarapan enak juga. Tapi saya singkirkan dengan lemak-lemak. Kalau ceker dengan lain-lain aja, ya aman lah, gitu. Wah, dan dijemput. Padahal saya bilang, betul, saya hanya ingin ibadah, kebaktian. Tapi ternyata diminta. Nah, akhir dosis. Saya di Manado itu setiap ini bukan apa ya, menjadi sugesti juga trauma. Setiap orang yang mau menjadi haksu tidak lama sakit meninggal. Ya, masa aja ketawa nih. Tapi di Manado, ya kan, Manado. Padahal saya mendorong beliau ini. Jadi ini ada ujungnya nih. Jadi haksu nyongloho di Liyuan saya antar waktu Mukarnas Dero di Purwokerto 93 menjadi haksu. Tiba-tiba kena Parkinson. Lama sakit, akhirnya 1 tahun di tempat tidur dan meninggal. Anaknya haksu Leli Loho dari Wonse, dari Johnson Wonse, yang di Liyuan haksuci, dan di Manado dan ke Jakarta Barat haksu. Tiba-tiba setelah jadi haksu, kanker rahim stadium 4, gak selamat 1 tahun 2 tahun. Tapi saudara-saudaranya ada yang selamat, tapi ada yang meninggal dengan dunia juga karena kanker. Jason Henry Loho, ya, bendahara rumah sakit. Tapi dokter Evi Loho selamat. Tapi suami dokter Evi kena kanker juga, nah itu optian juga. Jadi yang mati hidup adalah firman. Nah, datang kepada haksu Haniki Lapong di Liyuan di ruangan ini. Tidak lama beliau kanker. Pergi juga, tidak lama beliau. Sekarang rohaniwan di Manado paling takut jadi haksu. Nggak tahu kenapa. Mereka bilang, jangan-jangan kita orang yang keempat. Bahkan mau jadi Wonse, nggak mau mereka. Nah, saya di Manado itu tinggal 1 Wonse yang sudah tua 80 tahun lebih, Wonselan Cek Supir. Saya orang kedua yang tersisa karena kecelakaan sejarah Munas Matakin. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan sejarah, dalam kebaktian di Makin Citero, dalam suasana yang sakral, sepulang saya dari Munas Matakin, entah kenapa dalam khotbah itu terlontar ucapan dari mulut saya ingin jadi haksu. Ya, kalimat kedua, seruan nasar saya, janji saya, karena saya juga barusan sakit dan ini memang jalan-jalan tiang. Saya ingin juga bersaksi, suatu saat di mimbar ini saya ingin menjadi haksu dan dilihat di Taman Makin Solo. Untuk itu saya nanti berharap Wonse Aji Chandra yang sudah senior menjadi haksu, juga Maksio ini saya ketemunya di Surabaya. Saya dengar ya namanya, Jawanya medok. Saya nggak ngerti khotbahnya apa, tapi saya ketawa, tidak pernah berhenti ketawa. Saya jadi ingat kepada almarhum Wonse Suryo Barwono.
itu Singapura, itu guru saya yang berkali-kali ke Manado. Bahkan ketika kita tadi cerita, kita ke Ternate sama-sama satu kapal 8 jam, beliau itu banyak memberi nasihat kepada saya. Di sini adalah sejarah. Di sini lahirlah penyebaran agama Konghucu pertama menurut catatan sejarah. Saya suka sejarah. Saya punya koleksi buku di rumah itu 30 lebih, dan saya punya buku-buku. Tahun ini juga kan terbit ya banyak buku. Disinilah Konghucu seluruh Indonesia menyebarkan agama Konghucu dengan cara berkebaktian. Litang. Dulu di Tiongkok itu tidak ada litang, ya, zaman sebelumnya. Jadi lebih memurnikan diri daripada sinkretisme ala Sangkau atau Sanjiao. Disinilah lahir tokoh-tokoh besar termasuk Mahaguru Hatsuchi. Saya berkali-kali mewawancari beliau di situ. Saya datang, saya pasti akan ke makam beliau. Suatu saat beliau memberikan kitab suci Setsu bahasa Mandarin, kitab suci yang asli kepada saya, dan beliau akan di sini sendirian. Saya masih punya foto-fotonya. Beliau hanya memesan kepada saya suatu saat, jadilah juang terus. Saya tidak tahu nasib saya entah kenapa berubah. Saya bisa menjadi pimpinan matakin tertinggi Dewan Rohaniwan. Sekarang jadi Dewan Pakar, karena saya tidak mau lagi jadi Dewan Rohaniwan. Saya tidak mau. Akhirnya masukkan Dewan Pakar. Saya tidak tahu dewan apa lagi suatu saat. Tapi saya tidak punya jabatan. Jabatan saya terlalu banyak. Saya 30-an lebih sampai bahkan internasional. NATO Cina. Semuanya dari mana? Ajaran Konghucu. Ayat tadi telah kita dengarkan, dibacakan, bahwa berjuang bagi agama Konghucu itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak lurus, tidak mungkin kita meluruskan orang lain. Tapi kita juga manusia serba kekurangan, serba salah. Selama masih hidup pasti ada kesalahan dan dosa, sui dan kuo, pasti. Nah, kita yang sudah sedikit, yang artinya terseleksi, celakanya dalam tanda kutip, melihat pemimpin kita, melihat rohaniwan kita yang serba terbatas itu dari sisi kekurangan.